Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar matematika, terutama untuk mempersiapkan USP, ujian satuan pendidikan. Sekarang pada edisi yang ketiga. Mari kita lihat video pembahasan USP mata pelajaran matematika. Persiapan ujian satuan pendidikan mata pelajaran matematika SMA, SMK, dan MA. Sekarang kita masuki edisi yang ke-13, edisi yang ketiga, nomor 17. Sin setengah pi ditambah 2a ditambah sin setengah pi dikurangi 2a sama dengan titik. Penyelesaiannya sin setengah pi ditambah 2a ditambah sin setengah pi dikurangi 2a. Kita rubah pi nya menjadi 180 derajat sehingga sin setengah kali 180 derajat ditambah 2a ditambah sin setengah dikali 180 derajat dikurangi 2a, maka sama dengan sin 90 derajat ditambah 2a ditambah sin 90 derajat dikurangi 2a. Kita tahu bahwa sin 90 derajat ditambah alfa itu sama dengan cos alfa, sedangkan sin 90 derajat dikurangi beta itu sama dengan cos beta, sehingga sin 90 derajat ditambah 2a itu maka sama dengan cos 2a, sedangkan sin 90 dikurangi 2a maka menjadi cos 2a, sehingga cos 2a ditambah cos 2a sama dengan 2 cos 2a. Jadi sin setengah pi ditambah 2a ditambah sin setengah pi dikurangi 2a sama dengan 2 cos 2a. Sekarang nomor 18. Suatu kapal laut terlihat pada radar dengan posisi 22,150 derajat. Posisi kapal tersebut dalam koordinat kartesius adalah, berarti koordinat kutub dirubah ke koordinat kartesius. Penyelesaiannya, untuk mencari koordinat kartesius x itu sama dengan r cos alfa, maka sama dengan r itu panjangnya jari 2 kali cos 150 derajat. Cos 150 derajat itu sama dengan cos 180 derajat dikurangi 30 derajat sama dengan negatif cos 30 derajat, sehingga 2 cos 150 derajat sama dengan 2 dikali negatif cos 30 derajat sama dengan 2 cos 30 derajat itu setengah akar 3, maka 2 dikali negatif setengah akar 3, sehingga x sama dengan negatif akar 3. Sedangkan y sama dengan r sin alfa sama dengan 2 kali sin 150 derajat sama dengan 2 kali sin 180 dikurangi 30 derajat, sehingga sin 150 derajat itu sama dengan sin 30 ya. Maka sama dengan 2 dikali setengah. 2 kali setengah sama dengan 1, sehingga y sama dengan 1. Jadi 2,150 derajat dirubah dalam koordinat kartesius adalah negatif akar 3,1. Sekarang nomor 19. Sebuah tangga disandarkan ke tembok dengan kaki tangga berjarak 4 meter dari tembok dan membentuk sudut elevasi 60 derajat. Tangga lain disandarkan ke tembok dengan jarak kaki tangga ke tembok sama dengan jarak kaki tangga pertama ke tembok, berarti 4 meter juga, dan membentuk sudut 37 derajat. Jika kedua tangga digabung, panjang tangga gabungan adalah berapa meter? Nah, petunjuknya cos 37 derajat sama dengan 0,8.
penyelesaiannya. Kita tahu bahwa ya, perhatikan gambar dulu aja. Kita gambar ya. Kita misalkan ABC, kemudian ada titik D ya. Sudut C-nya 60 derajat, sedangkan sudut BCD-nya 37 derajat. BC 4 meter. Temboknya adalah AB. Ya, tangganya AC, sehingga nanti AC ditambah CD itu berapa ya. Maka kita cari ya cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu sama dengan 4 dibagi AC ya. Sisi samping dibagi sisi miring. Maka AC sama dengan 4 dibagi cos 60 derajat. AC sama dengan 4, cos 60 adalah setengah. Maka AC sama dengan 4 dibagi setengah. AC sama dengan 4 dikali 2/1. Maka AC sama dengan 8. Kemudian kita cari cos 37 derajat ya, yaitu segitiga BCD. Segitiga BCD cos 37 derajat sama dengan 4 dibagi CD ya. Sisi samping dibagi sisi miring, miringnya CD. Maka CD sama dengan 4 dibagi cos 37 derajat. Maka CD sama dengan 4 dibagi 0,8. CD sama dengan 4, 0,8 itu dirubah menjadi pecahan biasa 8/10. Sehingga CD sama dengan 4 dikali 10/8. 4 kali 10, 40 bagi 8, maka CD 5. Maka panjang tangga gabungan adalah AC ditambah CD. AC-nya 8, CD-nya 5, sehingga sama dengan 13. Jadi tangga gabungan adalah 13 meter. Sekarang nomor 20. Berikut ini adalah pernyataan-pernyataan tentang kubus ABCD EFGH dengan P, Q, dan R berturut-turut titik tengah rusuk AE, CG, dan DH. Yang pertama, pernyataan pertama, ruas garis QE dan RF bersilangan. Nanti dibuktikan benar apa salah. Kemudian ruas garis QB dan PP tidak tegak lurus. Yang ketiga, ruas garis QB dan HP sejajar. Yang keempat, segitiga PDQ sama kaki. Sekarang kita lihat. Pertama, ruas garis QE dan RF, QE dan RF bersilangan. Salah. Ini namanya berpotongan ya, berpotongan. Jadi memotong di satu titik. Yang kedua, ruas garis QB dan PB tidak tegak lurus. Ini juga salah ya. Harusnya ini adalah tegak lurus ya, ini salah, ini tegak lurus ini. Nah, PBQ ini tegak lurus ya. Yang ketiga, ruas garis QB dan HP sejajar. Betul ya. Kalian perhatikan ini gambar yang ketiga ini. Gambar ketiga. Ini betul ya. Sedangkan keempat, segitiga PDQ sama sisi. PDQ sama sisi. Ini salah ini ya. Ini salah ini. Ini sama kaki ini. Kalau PD ini ya, PD ini panjangnya sama dengan DQ. Sama. Sedangkan panjang PQ beda dengan PD. Sehingga ini namanya segitiga sama kaki. Sehingga yang betul hanya ini. Yang nomor 3 di ruas garis QB dan HP sejajar. Sekarang soal nomor 21. Panjang rusuk tegak 5 segi 4 beraturan TABCD akar 11. Ini akar 11 nih. TC, TB, TA, TD ini akar 11. Dan panjang rusuk alasnya akar 2 akar 2. Ini panjang rusuknya ini AB
AB, BC, CD, AD ya. Jika theta sudut antara bidang TAD ya, TAD ini TAD dan TBC, nilai cos alfa adalah titik-titik ya. Kita misalkan P adalah titik tengah AD, P titik tengah AD, P. Kemudian Q titik tengah BC, BC, P ya. Maka AP sama dengan BD sama dengan BQ sama dengan QC ya, yaitu akar 2. Kalau ini kan 2 akar 2, maka setengahnya kan akar 2 ya, akar 2. PQ sama dengan AB, PQ, CD itu sama ya. PQ sama dengan AB ya, sama dengan BC juga sama. BC, CD, AD itu sama, yaitu 2 akar 2. TP, TQ sama, TP, TQ sama. Kita cari panjang TP dan TQ, yaitu akar TA kuadrat dikurangi AP kuadrat ya, Pitagoras ini, dalil Pitagoras. TA kuadrat dikurangi AP kuadrat. TA tadi adalah akar 11, TA ya, TA itu akar 11, maka akar 11 kuadrat dikurangi AP itu tadi akar 2 kuadrat, maka sama dengan akar 11 kuadrat 11, akar 2 kuadrat 2, 11 kurangi 2 akar 9, maka sama dengan 3. Oh, berarti TP TQ sama dengan 3. Setelah itu kita cari sudut tetanya. Sudut teta atau sudut PTQ ya, sudut PTQ di titik T ini. Titik sudutnya titik T. Perhatikan segitiga PTQ ini yang kita kasih gambar kuning ini, PTQ ini. Berlaku aturan kosinus. Ingat aturan kosinus bahwa PQ kuadrat sama dengan PT kuadrat ditambah QT kuadrat dikurangi 2 kali PT kali TQ cos theta ini nanti ya. PQ ini podo BAB 2 akar 2 kuadrat sama dengan TP 3, TQ juga 3, berarti TP kuadrat 3 kuadrat ditambah 3 kuadrat dikurangi 2 kali 3 kali 3 cos theta. 2 akar 2 kuadrat 2 kali 2 4, akar 2 kali 2 2, 4 kali 2 8, 3 kuadrat 9, 3 kuadrat 9, 2 kali 3 kali 3 18, berarti dikurangi 18 cos theta. 18 cos theta maka sama dengan 9 tambah 9 dikurangi 8. 18 cos theta sama dengan 10 cos theta, 10 dibagi 18 disederhanakan, cos theta sama dengan 5/9 ya. 5/9. Sekarang nomor 22. Titik AB dicerminkan terhadap sumbu G, kemudian dilanjutkan dengan transformasi sesuai matrik 2-1 1 2 menghasilkan titik 1, -8. Tentukan nilai dari A plus B. Penyelesaiannya, titik A, B dicerminkan terhadap sumbu Y, maka menghasilkan bayangan titik negatif A, B ya. Negatif A, B. Kemudian titik negatif A, B ditransformasi dengan matrik 2-1 1 2 menghasilkan titik 1,8. Kita buat model matriksnya ya, 2-1 1 2 kali dengan min A kali B tadi, ini min A kali B, ini 2 1 1 2 sama dengan 1 negatif 8 ini ya, ini 1. Kita kalikan 2 kali min A ditambah min 1 kali B di, kemudian 1 kali min A ditambah 2 kali B nih,
sama dengan 1 negatif 8. Negatif 2A dikurangi B. Nah, negatif 2A kurangi B. Kemudian min A ditambah 2B sama dengan 18. Sehingga diperoleh persamaan negatif 2A min B sama dengan 1, min A tambah 2B sama dengan negatif 8. Ini persamaannya. Kita cari dengan SPLDV ya. Kita cari dengan SPLDV. Ya. Min 2A dikurangi B sama dengan 1, min A tambah 2B sama min 8 ya. Kita samakan kita samakan koefisiennya A ya. Maka yang atas ini saya kalikan 1, yang bawah ini saya kalikan 2. Maka menghasilkan negatif 2A negatif B sama dengan 1, karena kali 1 kalau dikali 2 negatif 2A plus 4B sama dengan negatif 16. Kemudian kita kurangi, karena ini sama-sama negatif, kita kurangi, maka ini habis 0. Negatif B dikurangi 4B negatif 5B, 1 dikurangi negatif 16 maka menjadi 17. Maka B sama dengan negatif 17/5. Ambil salah satu persamaan, kemudian kita substitusikan ya. B nya sudah ketemu, negatif 17/5. Kita ambil sembarang, min A tambah 2B sama dengan negatif 8. Ini persamaan yang kedua. Negatif A ditambah 2, B nya kita ganti negatif 17/5, maka sama dengan negatif 8. Negatif A sama dengan negatif 8, ini kita kalikan negatif 34/5 ya, kita geser ke kanan maka berubah menjadi positif 34/5 ya, kita sederhanakan ya seperti ini. Maka min A sama dengan negatif 8 kita rubah per 5, negatif 40/5 ditambah 34/5, maka negatif A sama dengan negatif 6/5. Negatif positif, maka A-nya 6/5. Sehingga A tambah B sama dengan 6/5 ditambah negatif 17/5. Sehingga A tambah B sama dengan negatif 11/5. Sekarang perhatikan soal nomor 23. Nilai limit akar X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 16 untuk X mendekati 4. Penyelesaiannya, limit akar X dikurangi 2 per X kuadrat dikurangi 16 untuk X mendekati 4 sama dengan limit X mendekati 4 akar X dikurangi 2, kemudian penyebutnya kita sederhanakan, kita faktorkan, maka menjadi X ditambah 4 dikali X dikurangi 4, kemudian sama dengan limit X mendekati 4, kemudian kita kalikan dengan akar X ditambah 2, penyebut dan pembilang kita kalikan dengan bilangan yang sama, yaitu akar X ditambah 2, sehingga pembilangnya adalah berubah menjadi akar X kali akar X min 2 dikali 2 negatif 4. Untuk yang tengah negatif 2 kali akar 2 ditambah 2 kali akar 2 0, sehingga menjadi X dikurangi 4. Kemudian yang bawah kita kalikan tadi dengan akar X tambah 2. Terus yang atas penyebut dan pembilang ada bilangan yang sama, yaitu X kurangi 4 dikurangi 4, kita sederhanakan sehingga sama dengan limit X mendekati 4 1 per X ditambah 4 dikali akar X ditambah 2. Kemudian kita masukkan X mendekati 4, X yang kita ganti 4, maka 1 dibagi per X 4 ditambah 4 akar 4 ditambah 2, maka sama dengan 1, 4 tambah 4 8, akar 4 2 tambah 2 4, maka 1 per 8 kali 4 sama dengan 1 per 32. Demikian jawaban 23.
Sekarang soal nomor 24. Nilai dari limit X mendekati tak hingga untuk akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2x tambah 1 adalah penyelesaiannya. Ya. Sifat limit bahwa limit X tak hingga akar ax kuadrat ditambah bx ditambah c dikurangi akar ax kuadrat tambah bx tambah c itu sama dengan b dikurangi p dibagi 2 per akar a. Sehingga limit akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi 2x tambah 1 sama dengan, kita sederhanakan, 2x tambah 1 kita bentuk seperti akar, maka limit x tak hingga akar 4x kuadrat dikurangi 6x dikurangi, maka 2x tambah 1 pangkat 2 di akar atau akar 2x plus 1 kuadrat. Nah, ini hanya bentuk ini sama bentuk ini sama sebenarnya ya. Cuma dikasih akar sehingga dipangkatkan 2. Demikian anak-anakku pembahasan untuk edisi yang kedua. Terima kasih. Terima kasih kalian sudah melihat video pembahasan materi UST mata pelajaran matematika. Semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.